Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dewi Budianti menemani Anda selama 60 menit ke depan di waktu luang Anda. Mudah-mudahan Anda juga sedang bersantai atau mungkin ingin memperdengarkan podcast yang berarti tentunya. Kali ini saya berada di kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Di podcast pertanahan kali ini, tema kita adalah terkait dengan melalui BKK, Tata Kelola Administrasi Pertanahan, Wujud Pemberdayaan Kelurahan Reforma Agraria dalam rangka penerapan tertib administrasi pertanahan. Luar biasa tema kita, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita ya, masyarakat, warga, khususnya kita yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kita akan berbincang dengan narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Kita sapa terlebih dahulu nih, ada Bapak Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dr. Andes Krido Suprayitno SMSI. Apa kabar Pak Krido? Alhamdulillah, Mbak Dewi sehat. Alhamdulillah sehat dan semangat terus ya Pak ya. Bismillah. Ya. Kita sama juga ini ada Pak Langgeng nih, Pak Agus Langgeng Basuki, tenaga ahli KHP Datu Dono Suyoso. Apa kabar Pak Langgeng? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nah, tema kita ini Pak Krido panjang, agak bagi sebagian masyarakat, bagi saya juga nampaknya saya akan belajar banyak ini dari Pak Krido nih. Tapi mungkin dari awalnya saya pengen tanya dulu nih Pak, sebetulnya reforma agraria ini apa sih Pak? Ya, memang bicara tanah itu harus utuh. Tidak sepotong-sepotong. Iya. Nah, Iya. jadi berkaitan dengan reforma agraria itu memang ada dua. Berkaitan dengan penataan aset dan penataan akses. Sementara penataan aset itu terdiri dari dua. Pertama, redistribusi aset, dan yang kedua, legalisasi aset. Untuk pelaksanaan DIY, redistribusi aset tidak bisa. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena redistribusi aset itu dilaksanakan bekas tanah HGU. Oke. Bekas tanah HGU. Bekas tanah negara. Itu yang membuat tidak bisa. Tidak bisa. Walaupun reforma agraria itu berlaku di seluruh Indonesia. Tetapi untuk redis tidak bisa. Karena memang itu sasaran redistribusi aset tadi itu meliputi bekas HGU, bekas HGB, kemudian bekas tanah negara. Loh, di DIY kan tidak ada tanah negara, ya kan? Tidak ada tanah bekas HGU, ya kan? Tidak ada bekas tanah HGB. Kenapa semua? Ada pemilik tanahnya. Iya. Loh, apa itu tanah negara? Adalah tanah yang belum pernah dilekati alat hak. Itu tanah negara. Di DIY itu tanah-tanah ada dua, keperabon dan di keperabon itu semuanya ada pemiliknya. Nah, kemudian kita memang bisa melakukan legalisasi aset. Nah, legalisasi aset itu satu di antaranya melalui kita program pensertifikatan tanah. Bahasanya mohon izin teman saya, sahabat saya itu Bapak TA dari Pengageng itu konversi. Nah, ini bisa kita laksanakan. Inilah yang saat ini kita garakan program dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu melalui dana keistimewaan. Mengenai pensertifikatan tanah-tanah solar ground maupun tanah-tanah kabupaten. Nah, inilah yang harus kita gali bersama. Termasuk barangkali melalui gugus tugas reforma agraria itu ada PTSL. PTSL. Sistematis lengkap nih kok. Program sistematis lengkap itu sasarannya adalah tanah milik masyarakat. Iya. Yang komandannya, panglimanya kalau PTSL itu Pak Kanwil. Pak Kanwil. Kanwil BPN. Ya. Tetapi kalau program yang berkaitan dengan mohon izin pensertifikatan tanah XG dan tanah PAG sesuai tugas pokok dan fungsi memang di Dinas Pertanahan Tata Ruang DIY. Namanya Bundoniti Mandolo Satoko Sastono. Itu Mbak Dewi. Jadi redistribusi ini udah dicoret ya? Tidak berlaku. Tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa dilakukan di Jogja. Ya, kami sangat tegas. Tidak bisa. Legalisasi aset aja ya Pak ya? Iya, kita percepatan jadi provinsi lengkap. Ya. Ini juga menjadi bagian dari tertib administrasi itu ya Pak ya? Ya. Baik, tadi juga sempat disebut konversi tanah, itu apa sih Pak? Mau dijelaskan? Jadi itu kan justru bagian dari tadi yang disampaikan Pak Kepala Dinas, legalisasi aset.
legalisasi aset itu kan mudahnya ya kita menertibkan kepemilikan ya. Ya, itu ya. Jadi Outputnya itu nanti sertifikat. Iya. Sertifikat. Nah, ya tadi bisa digunakan dengan salah satunya adalah konversi. Yang nanti juga outputnya sertifikat. Nah, dengan Kasultanan diamanatkan kemudian sebagai badan hukum khusus, ya ini bisa kemudian menjadi subjek kepemilikan tanah yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa terhadap tanah-tanah di DIY yang belum ada alasannya itu adalah ya tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Di mana tanah Kasultanan sendiri itu ada dua. Tadi juga sudah disinggung, Didi Keprabun dan Keprabun. Didi itu artinya ya itu kan bahasa Jawa ya, bukan Keprabun. Ya, pengertian Keprabun sendiri, tanah Keprabun adalah tanah yang digunakan untuk istana dan bangunan kelengkapan lainnya. Ya. Banyak itu disebutkan di dalam Perdaes 1 tahun 2017, demikian juga Pergubnya. Di antaranya yang mungkin gampang dipahami kalau di Jogja itu ya bangunan keraton itu, yang alun-alun utaranya, dengan masjid gedenya yang ada di alun-alun utara itu Keprabun. Ya. Nah, tanah Didi Keprabun itu ada banyak. Kalau bicara tadi ini masih bicara legalitas ya Pak, ya belum nanti penggunaan mungkin sementara legalitas juga. dulu ya. Ya itu baik Didi Keprabun ini kan ada yang sudah dianggaduhkan sejak awalnya dulu sejarahnya kepada kelurahan. Ada yang masih berwujud statusnya tanah Kasultanan ya, kalau gampang bahasa sederhananya. Tanah yang langsung masih dikelola oleh Kasultanan. Kalau yang tadi sudah dianggaduhkan itu sepenuhnya tidak memiliki, pemerintah kelurahan itu tidak memiliki, tapi diberi gaduan untuk dikelola. Hasilnya bisa dinikmati. Nilai manfaat dari tanah itu bisa dinikmati oleh pemerintah kelurahan. Nanti bisa dijelaskan lebih jauh oleh Pak Wildo detailnya. Artinya baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun sebagai tambahan penghasilan bagi Pamong. Nah, yang kemudian masih dikelola langsung oleh Kesultanan ini ada lembaga di pemerintahan Keraton Layuk Jogarta Hadiningrat itu yang tadi sudah disebut-sebut KHP itu adalah Kawedanan Hageng Punokawan Datu Donosyoso. Kalau ini kemudian membawai beberapa kawedanan. Salah satu kawedanannya adalah kawedanan yang menangani pertanahan, khususnya tanah Kasultanan, yaitu Kawedanan Panitikismo. Nah, itulah yang kemudian memanage, mengadministrasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kelurahan, karena itu mengelola tanah-tanah ya baik yang Keprabun maupun yang Didi Keprabun. Tapi yang Keprabun ini kan sudah tidak bisa digunakan untuk fungsi lain. Itu hanya untuk istana dan bangunan kelengkapannya. Kalau yang Didi Keprabun ini yang masih bisa digunakan untuk masyarakat, untuk institusi pemerintah, untuk badan hukum swasta, untuk BUMN, BUMD dan sebagainya. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita menuju ke akses ya Pak ya, mungkin barangkali kita bahas terlebih dalam lagi terkait dengan legalisasi aset ini. Tadi kan sudah disebutkan terkait persertifikatan tanah, ini kan juga bagian dari tertib administrasi begitu ya Pak ya. Selama ini apa sih Pak tantangan, kendala-kendala yang dihadapi di lapangan gitu terkait hal ini? Ya, memang proses pensertifikatan itu merupakan kegiatan yang satu dengan yang lain itu saling terkait. Itu dinamakan kegiatan penatausahaan tanah. Dari kegiatan inventarisasi, verifikasi, pemetaan, sampai ke terakhir itu pendaftaran tanah. Inilah yang harus kita lakukan secara hati-hati sekali. Secara bertahap, harus kita penuh dulu kegiatan-kegiatan itu bertahapan. Sehingga ketika kami memproses pensertifikatan tanah, itu tanah Kasultanan ataupun tanah Kadipaten sudah melakukan kegiatan-kegiatan itu semua, sehingga mohon izin sudah ya clean and clear, tidak ada persoalan
persoalan karena sudah lama. Karena itu yang paling mendasar ya Pak. Mendasar. Jangan sampai nanti terjadi Masalah permasalahan di kemudian hari berupa maladministrasi. Iya. Nah, inilah kendalanya adalah pada era tahun 2015 itu memang penyebaran informasi ini tidak kenceng seperti sekarang ya. Contoh hari ini kan kenceng banget lewat podcast ya. Lewat podcast inilah kami menggunakan momentum ini sebagai momentum penyebaran informasi berkaitan dengan pertanahan. Satu di antaranya pensertifikatan. Nah, pada tahun 2015 itu ada kendala itu Mbak Dev, yaitu belum banyak aparat perangkat kelurahan itu memahami persyaratan itu, sehingga pada tahun 2015 itu dicari yang mudah-mudah. Yang instan ya Pak, yang instan. Mudah, yang ada masalah-masalah ditinggalkan. Nah sekarang itu tinggal sisa-sisa yang belum disertifikatkan itu adalah yang mohon izin harus kita verifikasi lebih detail untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang ada. Misalnya sudah tidak ada patok. Ketika untuk menentukan patok itu harus ada saksi. Tuh, yang kedua, tidak ada data pendukung berkaitan dengan legalisasi pertanahan. Contohnya apa itu Pak? Contohnya tidak ada bukti letter C. Tidak ada peta bidang. Tidak ada leger. Nah ini semuanya harus kita sisir. Bahasa kami Dinas Pertanahan Tata Ruang itu data yang terputus. Sehingga kami harus selesaikan dulu etape-etape ini. Nah sekarang alhamdulillah secara bertahap persoalan-persoalan itu sudah kita sisir lewat kegiatan menata usaha pertanahan. Meskipun kami jujur belum selesai semua karena berkaitan dengan pertanahan itu kan harus hati-hati ya Mbak Dewi ya. Jangan sampai kita itu tergesa-gesa, tidak cermat, menimbulkan dampak yang justru akan merugikan semua pihak. Jangan sampai nanti dengan diterbitkannya sertifikat ada gugatan-gugatan. Wajar kalau durasinya kadang-kadang suka agak panjang ya Pak ya? Agak panjang sehingga kami mohon izin meminjam istilah teman-teman BPN outputnya. Kalau Pak Lanin tadi outputnya itu sertifikat, biar berkesinambungan, outputnya itu pendaftaran. Pendaftaran tanah. Outputnya adalah pendaftaran tanah. Iya. Yang mana nanti terbit SHM. Terbit SHM itu di tahun berikutnya. Iya. Itulah solusi dan strategi kami. Karena ketika itu outputnya langsung pendaftaran tanah, kami kan tergantung oleh BPN. Ya, berarti itu ada beberapa tahap yang terlompati begitu ya Pak ya? Iya, sehingga nanti kami akan ditanya, loh ini kok sertifikatnya belum jadi. Padahal itu proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga yang sah menerbitkan sertifikat itu adalah di BPN, bukan di tempat kami. Kami hanya memverifikasi mengenai kelengkapan pendaftarannya, sehingga seperti yang disarankan oleh Mas Langing dari Pengageng, itu kami outputnya tahun ini adalah pendaftaran, baru tahun berikutnya adalah pensertifikatan. Itu adalah solusi. Karena ranahnya sudah beda ya. Itu sehingga kami SOP-nya demikian Pak Dewi. Ya lanjut Pak. Ya dengan adanya pensertifikatan itu menjadi tanah SG, masyarakat tidak was-was. Tidak ada persoalan-persoalan setelah disertifikatkan itu karena di masyarakat itu kan agak sedikit Biasanya persoalannya tuh apa sih Pak yang timbul kemudian ketika tahapan itu tidak secara terperinci terlewati gitu? Ya memang tanah itu dikuasai oleh pihak lain. Itu fakta. Sehingga kita kan harus mengukur, kan harus keluar dengan pemanfaat. Ini tidak mudah Mbak. Tidak mudah memberikan sosialisasi. Karena apa? Harus memberikan informasi secara utuh. Jangan sampai ada persepsi, lah ini tanah ini mau diapakan. Padahal ini dengan adanya legalisasi aset berupa pensertifikatan ada dua hal. Satu, kejelasan pemilik tanah. Yang kedua, pengakuan pengelolaan oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu was-was. Justru memiliki jaminan kami mengelola, memanfaatkan tanah Sultan Growth ataupun Pakuwa Mangrove. Tadi disebutkan beliau ada tanah Keprabon dan Didi Keprabon. Yang Didi Keprabon itu kan ada dengan berkandingan nih. Bisa Anggadu tadi disampaikan oleh beliau karena dipakai oleh pemerintah Kalurahan bahwa pemerintah Kalurahan itu dengan hak Anggadu
punya telung kewajiban, bahasanya Pak Ageng, telung perkara. Satu, ngawasi terhadap tanah, SG ataupun PAG. Ngawasi dong. Karena diberi hak nggak kok. Dua, nyatet. Dicatat. Dicatat itu dalam bentuk peraturan bisa atau perdes ataupun perkara. Nah, yang ketiga yang sekarang menjadi ya kita harus ada pengawasan ya, mengelola. Silakan desa mengelola, tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau berubah fungsi itu harus ada izin dari Kasultanan maupun izin dari gubernur sesuai dengan gambar. Inilah yang mana kami di dalam penyebaran informasi hari ini melalui podcast menyampaikan silaturahmi pada sore hari ini. Salam hormat kepada semua masyarakat khususnya di daerah istimewa Jakarta bahwa dengan hak anggado itu kekancingannya itu dari kelurahan punya 3 kewajiban tadi, mengawasi, ngelola, gitu menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, ini biar masyarakat juga kemudian melek informasi, jadi mengerti begitu ya bahwa ada banyak tahapan yang memang harus dilewati. Begitu ya. Kalau dari Pak Langgang ada tambahan nggak? Tertib administrasi ini seperti apa tambahan dari Anda? Tadi kan ada pendaftaran, dari pendaftaran kemudian penerbitan ya Pak ya? Ya, mulai dari inventarisasi yang bisa dijelaskan Pak Rido sampai kemudian nanti tadi outputnya kalau sesuai kewenangannya Pak Rido, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, pendaftaran. Kemudian baru berikutnya, ya ini sudah ranahnya institusi yang punya kewenangan tadi disampaikan ya. Nah, kembali ke legalitas tadi. Jadi ini memang menurut kami dari keraton ini sangat penting dan mendasar karena ini ya kalau kita sederhana tadinya berserakan begitu, yang tidak ada catatan tapi tidak runtut, kemudian tidak buktinya juga buktinya ada di pihak-pihak yang tadi disampaikan, bahkan bukti itu sebagai basis data untuk verifikasi ada peta, ada bookleger, ada yang mungkin tidak ada ya, atau tidak tercatat di dalam itu. Petanya ada tapi tidak ada kejelasan itu. Nah, ini yang memang kesulitan tim. Jadi kami dari keraton ataupun juga Kadipaten Pakualaman masuk dalam tim itu. Tim dalam rangka inventarisasi, kemudian verifikasi, pemetaan sampai ke pendaftaran. Nah, ini dilakukan secara tim. Nah, kalau nanti sudah dengan legalisasi ini kan jadi jadi tertib atau pemilikannya jelas. Makanya masyarakat yang menggunakan juga lebih kan ini sebetulnya tanah Kasultanan. Kalau kita berbicara tadi hak yang dikeluarkan oleh Keraton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat dalam rangka penggunaan tanah di Keprabon itu ada Anggadu, ada Ngindung, ada Magersari, ada Anganggu, ada 4. Dan itu diatur, mekanismenya diatur. Meskipun ini kepemilikan oleh lembaga badan hukum khusus dalam hal ini Kasultanan Keraton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat, tapi diatur oleh peraturan gubernur. Bagaimana kalau pihak lain akan menggunakan? Nah, kalau sudah tadi ada outputnya setelah pendaftaran kemudian lancar di BPN kemudian terbit sertifikat, kita dalam menerbitkan tadi bahwa kalau menggunakan tanah Kesultanan itu juga ada semacam izin yang disebut serat kekancingan. Jadi kalau ada pihak lain kemudian menggunakan tanah Kesultanan itu ada serat kekancingan. Tadi melekatnya haknya apa? Tergantung penggunaannya. Kalau kelurahan tadi Anggadu, kalau masyarakat yang ada hubungan histori, ada hubungan histori dengan keraton, ya hak adatnya yang dilekatkan di dalam serat kekancingan itu namanya Magersari. Nah, nanti kalau digunakan untuk kepentingan usaha boleh saja. Tanah Kesultanan itu bisa digunakan untuk usaha toko, untuk tempat tinggal, itu Hindu. Nah, kalau khusus yang Anganggu ini memang jarang. Anganggu itu biasanya digunakan untuk kepentingan negara. Yang jangka waktunya, kalau yang tadi kan ada jangka waktunya ya. Anggadu tidak ada jangka waktunya. Yang Magersari ada, yang
Ngindung ada. Yang kita buat karena ini menjadi kewenangan penuh dari keraton selaku pemilik, dalam hal ini badan hukumnya, bahwa lazimnya kita keluarkan kekancingan itu jangka waktunya 10 tahun. Tapi kalau yang Anggadu ya selama di Anggadu ini belum dikembalikan atau digunakan oleh pemiliknya. Karena memang secara aturan bisa Anggadu ini ditarik oleh pemiliknya karena mau digunakan. Mestinya juga dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Kemudian yang Anganggu tadi yang pakai masa jangka waktu kan ada Magersari dan Ngindung. Kalau yang Anganggu bisa saja kebijakan pengageng ini tidak ada jangka waktu selama digunakan. Selama digunakan. Misalnya contoh untuk kepentingan umum, misalnya jalan. Ya selama digunakan untuk fungsi jalan, kebetulan memang kebijakannya silakan. Anganggu itu kan bahasa sederhana silakan dipakai. Pakailah ya. Silakan dipakai. Tapi juga tetap ada izinnya secara tertulis. Ini bentuk juga. Kalau tadi legalitas kepemilikan, ini legalitas penggunaan. Iya. Jadi penggunaan tanah kasultanan digunakan oleh pihak lain juga ada legalitasnya. Legalitasnya ada istilah serat kekancingan, ada juga istilah serat palila. Serat palila ini sama sebetulnya izin yang diterbitkan oleh keraton untuk menggunakan tanah kasultanan, tapi sifatnya sementara. Ada jangka waktu tertentu? 1 tahun. 1 tahun. Bisa diperpanjang. Dan pemegang serat palila nantinya juga akan diterbitkan serat kekancingan kepada subjek yang sama, artinya pemegang serat palila itu. Jadi setiap 1 tahun harus ada mengurus legalitas. Kalau serat kekancingannya belum diterbitkan. Tapi sebelum 1 tahun kok serat kekancingan sudah diterbitkan karena tanahnya sudah SHM, kemudian ternyata penggunanya sudah serius, sudah mulai bangun, itu kemudian diterbitkan serat kekancingan. Meskipun serat palilanya belum berakhir karena berakhirnya 1 tahun, ya serat palilanya ditarik, diterbitkan serat kekancingan. Tadi hak adatnya apa? Kalau yang 2 tadi Ngindung dan Magersari 10 tahun. Kalau yang Anggadu selama digunakan. Kalau Anggadu Anggadu itu hanya 1. Anggadu itu hanya dilekatkan pada pemerintah. Kalau nanti tidak ada pihak lain yang dapat hak adat Anggadu. Oke. Ya, ini terkait legalisasi aset ini kan sangat kompleks informasinya begitu ya Pak. Mudah-mudahan dari podcast ini masyarakat menjadi lebih melek informasi. Tapi kalau misalnya masyarakat ingin mengakses informasi lebih detail lagi nih, bisa kemana sih Pak? Apakah ada websitenya atau bagaimana? Ya ada websitenya kami ya. Kami kan punya comment center ya, di Perkenalan Pengetahuan. Namanya kan Intan Taruh Berinfo. Intan Taruh Berinfo itu singkatan dari integrasi tanah dengan tata ruang berbasis informasi. Nah itu ada dunia komentar sudah lengkap ya di situ ya Pak ya. Jadi masyarakat bisa mengakses ketika mengajukan permohonan. Entah itu permohonan mohon izin, hari ini banyak sekali yang mengajukan kekancingan yang disampaikan oleh Pak Landu tadi sesuai Pergub nomor 49 tahun 2018. Itu kan kami tugasnya memverifikasi. Verifikasi terhadap pengajuan kekancingan, yang mana kekancingan jenisnya tadi itu disampaikan oleh beliau. Ada Magersari, ada Ngindung, ada Anganggu, ada Anganggu. Kami di sini proses verifikasinya berbeda dengan kalau Palila itu langsung manajemen tersentral, hak otorita dari lembaga yang berwenang menerbitkan kekancingan. Kalau itu kekancingan tanah SG di Kasultanan, kalau tanah Pakuala Manggar di Borobudur kan itu. Nah kami kalau kekancingan menggunakan Pergub 49. Bagaimana mekanisme mengajukan kekancingan? Nah disinilah kami menggunakan WA lapor dinas. WA lapor dinas? Ya. 24 jam ya Pak ya? 24 jam. Begitu Mbak mengajukan kekancingan nanti dikasih nomor. Nomor nanti pada saatnya berkas itu sudah kami terima, langsung kami sampaikan ucapan terima kasih. Berkas Anda sudah diterima dalam waktu paling lama 30 hari. Kami menyelesaikan rekomendasi. Rekomendasi ya? Rekomendasi ini prosesnya apa saja nih Pak? Prosesnya harus 1, sesuai Pergub 49 Niko, harus ada surat keterangan tanah. Surat keterangan tanah yang diterbitkan kalau kota itu dari BPN kota. Tapi kalau dari kabupaten itu yang menunjukkan dari kelurahan.
kemudian harus ada rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan oleh teman-teman kabupaten, dinas pertanahan tata ruang kabupaten. Dan yang ketiga yang paling berat nih, harus ada rekomendasi pemanfaatan tanah. Rekomendasi pemanfaatan tanah. Ini yang paling berat. Ini yang disebut oleh dinas PTR bahwa isi dari rekomendasi pemanfaatan tanah itu isi rangkuman dari legalitas. Sesuai dengan surat keterangan kelurahan X bahwa tanah persil sekian betul-betul tanah SD. Sesuai dengan rekomendasi kesesuaian tata ruang sesuai. Kalau mengajukan izin perumahan ya sesuai dengan tata ruang. Setelah ada peninjauan lapangan tidak ada sengketa. Wah itu tanda tangan itu berat harus menanggung. Sehingga kami memverifikasi pertama itu Mbak Dewi. Yang pertama kali buka itu yang itu rekomendasi pemanfaatan tanah dulu. Kalau kami meragukan, kami adakan verifikasi ulang. Karena itu yang paling penting dan mendasar ya. Itu dasar jangan sampai kami mengajukan rekomendasi sesuai Pergub 49 kepada Kesultanan ataupun Kadipaten itu tidak clear and clean. Ini harus and clear. Nah ini kami harus hati-hati Mbak. Dan ini kami sudah berproses rekomendasi ini sudah kami input pakai online. Masyarakat akan tahu. Bagaimana tahunya? Pakai Google Play Store. Oh sekarang berkahnya di tempatnya Mas Langgeng. Mas Langgeng mau terbit hanya Mas Langgeng. Bisa nge-track ya Pak? Iya bisa nge-tracking. Iya bisa tracking. Ini sudah berproses sekarang. Nah ini contoh-contoh bagaimana kami mendekatkan kepada pelayanan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak usah bahasa ijak-ijak tanya ke dinas PTR. Cukup buka Google Play Store saja. Sehingga tahu. Oh sekarang berkasnya baru sampai di Pak Kadis. Akan terekam itu. Oh sekarang sudah ada rekomendasi kepada Kesultanan itu terekam. Ya itulah yang menjadi bagian ini adalah dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat. Nah inilah yang berkaitan dengan legalisasi aset. Kalau legalisasi aset itu sudah mohon maaf selesai, masyarakat itu bisa memberdayakan pemanfaatan tanah tadi. Nah sesuai dengan topik hari ini, reforma agraria dalam konteks pemberdayaan kelurahan reforma agraria. Artinya tahapan pertama harus clear dulu nih, legalisasi aset harus clear. Setelah itu baru kita memanfaatkan lahan tersebut untuk kemanfaatan kita bersama tentunya begitu ya Pak. Ya, apa yang ingin Anda sampaikan mengenai pemanfaatan lahan ini Pak? Alhamdulillah nih Mbak, sejak tahun 2022 kami mengacu kepada Pergub 100 dan revisi Pergub 37 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan BKK dan keistimewaan. Ini yang menjadi penyebaran informasi yang tema hari ini cukup strategis, bahwa kami di tahun 2023 itu dapat alokasi pendampingan di 3 kelurahan. Catur Harjo, Sidoarjo, dan satunya itu di Sidoarjo, kemudian caranya tadi lupa saya, tapi ada 3. Di sinilah kita akan mencoba bagaimana pemberdayaan pemanfaatan tanah desa berbasis tanah hanyadu itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, terutama dimanfaatkan untuk warga miskin untuk sektor pertanian. Ini kami mencoba di tahun 2022 ada 3 kelurahan. Di sini di Kandung Masur, bahasa kami itu dengan kegiatan pemberdayaan itu adalah sarana untuk ketemu masyarakat dan ketemu lembaga kelurahan. Dalam apa? Pelaksanaan terkait administrasi pertanian. Contoh, di 3 kelurahan tadi itu menggunakan BKK, kelurahan pasti menggunakan tanah desa ataupun tanah kelurahan. Dan di situ memang kita memprioritaskan itu tanah khas desa dulu. Nah, tentunya di desa ataupun kelurahan yang dapat program pendampingan itu kami sekaligus sisir tertib administrasi pertanian. Apakah di lokasi itu ada tanah SD? Dijawab ada. Kalau ada berapa? 10. Kami terinventaris 10. Kalau 10, kami tanya lagi sama Pak Lurah atau Bu Lurah. Apakah sudah bersertifikat? Sudah Pak Rudo. Berapa? 5. Nah, yang 5 kan belum. Nah, ini 5-nya bersertifikat. Oke. Kemudian kami tanya lagi, Pak Lurah, ini pemerintah kelurahannya kan tanah Hanggaduh, sudah dapat izin belum? Belum. Ya, jangan izin. Nah, gitu. Kembali lagi ke legalisasi gitu ya Pak ya. Penggunaan juga akhirnya kembali ke legalisasi. Kembali lagi ke situ. Ternyata setelah disisir banyak yang harus kembali ke awal begitu ya Pak ya. Oke, ini kita akan lanjutkan tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Kita akan jeda dan kita lanjut lagi nanti pemirsa tetap bersama kami di podcast Pertanahan.
Ya, kita lanjutkan lagi pemirsa podcast pertanahan kita kali ini. Kalau tadi kita sudah membahas cukup terperinci ya mengenai aset, sekarang kita bahas terkait dengan akses. Nah, pemanfaatan lahan ini tadi lumayan seru di terakhir. Setelah disisir ternyata masih beberapa harus ada yang kembali ke legalisasi aset begitu ya Pak ya. Tapi bagaimana dengan lahan yang memang sudah legalitasnya sudah oke gitu. Bagaimana nih kita bisa memanfaatkan lahan ini? Terhadap pemanfaatan tanah desa itu bisa untuk diberdayakan asetnya. Aset kan tanah itu aset yang tadi disampaikan oleh Pak Langgeng. Ini hak pengelolanya itu hak ngadu oleh kelurahan. Bagaimana toh dimanfaatkan untuk pengurangan pengangguran, dimanfaatkan oleh aksesnya orang-orang miskin. Karena biasanya kan mengizin saudara-saudara kita yang belum beruntung ya Pak ya, tidak memiliki akses. Inilah kita beri ruang. Di memanfaatkan tanah desa tadi, khususnya tanah desa. Memang kami baru memfokuskan ke sektor pertanian di tahun ini. Nah, disinilah kegiatan BKK kami. BKK kami itu BKK yang berkaitan dengan tata kelola administrasi pertanian. Jadi kami di Dinas Pertanian Tata Ruang hari ini temanya adalah BKK tata kelola administrasi pertanian. Nah, inilah yang kita melalui BKK tadi itu sekaligus bahasa kami ini terkait administrasi pertanian di lokasi-lokasi yang tadi di tahun 2022 ada 3 kelurahan, kemudian di tahun 2023 ada 7 dan 9. Kita coba bertahap menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah yang memang di DIY permasalahan tanah itu luar biasa ya Pak. Maka kita petakan, semuanya kita petakan. Nah, agar ketika kita sudah memetakan, tahu peta. Kan tahu permasalahan. Setelah tahu permasalahan, mana yang kita prioritaskan dulu lebih dulu secara bertahap. Ini yang harus kita selesaikan melalui pemberdayaan kelurahan reforma agraria. Dalam pemberdayaan kelurahan reforma agraria, kemudian tadi disebutkan ada BKK, bantuan khusus keuangan begitu ya. Ini bisa dirinci kembali nggak ini BKK ini apa sebetulnya? Kemudian fungsinya atau perannya dalam hal ini itu apa Pak? Monggo. Yang sini yang lebih perso Pak. Biasanya bermitra ini. BKK kan bantuan khusus keuangan ya. Ini memang melalui dana istimewa. Dana istimewa. Nah, karena tadi kami di depan sudah mengatur bahwa urusan keistimewaan itu satu di antaranya adalah penerangan. Maka sudah selayaknya melalui di backup oleh dana istimewa. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadi kami masalah BKK itu mengacu Pergub 100 dan Pergub nomor 37 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan BKK dana istimewa. Jadi kami ada mekanismenya Mbak Dewi. Ketika ada kelurahan-kelurahan itu yang akan mengajukan proposal. Nah, sekarang pertanyaannya, kelurahan yang mana yang boleh mengajukan? Kan kami kan di sini kan mohon izin mendampingi 392 kelurahan. Banyak sekali ya Pak ya? Banyak sekali. Nggak mungkin langsung 392 dalam 1 tahun. Kami mencoba melalui skema satu, melalui kegiatan, melalui desa tertib pertanahan dan tata ruang. Sejak tahun 2019 kami sudah mengadakan pendampingan terhadap desa tertib pertanahan dan tata ruang. Kami verifikasi, kami seleksi. Nah, disitulah mereka-mereka yang terverifikasi inilah kami beri kesempatan untuk mengajukan BKK. Syaratnya apa saja itu Pak? Syaratnya di situ harus ada keluarga miskin yang harus diintaskan. Di situ harus ada pengurangan pengangguran. 3, ini baru bicara potensi. Di situ harus ada potensi. Karena potensi di DIY itu kan antara kelurahan satu dengan kelurahan lain berbeda. Betul. Bagaimana sekarang kita pemetaan sosial itu harus ada dulu. Kami petakan itu pemetaan sosial. Wow, teman-teman saya nggak lihat pemetaan sosial itu. Sehingga desa A itu apa kekuatannya? Kalau kita bicara apa itu Pak? Kalau dulu itu ada witness, itu kita sudah punya pemetaan itu. Terutama namanya Pak Haji itu. Pak Haji itu tiap hari sampai hitam orangnya. Dia tuh memetaan sosial itu. Wah itu orangnya itu. Metode SWOT. Nah, SWOT. Wah, dia tahu. Sehingga desa itu yang akan dimasuki potensi apa? Dengan segala kekuatan, kelemahan, dan tantangan. Melalui kegiatan BKK tadi, proposal yang diajukan. Kami punya bisnis.
Pokoknya juknis itu harus dipenuhi oleh pemerintah kelurahan. Harus dipatuhi. Karena apa? Juknis menjadi pedoman. Bagaimanapun juga ini menggunakan dana keistimewaan harus dipertanggungjawabkan. Sampai kapan? 3 tahun berturut-turut. 3 tahun. Oke. Sehingga harapan kami setelah 3 tahun di desa ataupun kelurahan tersebut sudah mandiri. Ketika mandiri, harapan kami disitulah sudah terbentuk inkubator kegiatan ekonomi pusat pertumbuhan itu berbasis di kelurahan. Oke. Melalui ukuran mandirinya seperti itu ya, Pak ya. Melalui pemanfaatan tanah kelurahan. Gitu. Terutama tanah khas desa. Sehingga ketentuan yang sudah kami mendapat arahan dari pihak Kesultanan, terutama Mas Langgeng, minimal 50% tanah khas desa itu untuk pertanian yang selesai minimal. Yang rencana bukan ya. Maksimal non pertanian. Sehingga sekarang kita galakkan kegiatan pertanian. Jadi 50% ini udah separuhnya sendiri untuk pertanian gitu ya. Bahkan boleh lebih. Bahkan minimal. Itu minimal ya Pak ya. Jadi memang di titik berat. Ini kan menerjemahkan kebijakan beliau Bapak Gubernur sekaligus beliau sebagai Sultan. Karena asal Sultanah kelurahan ini kan juga ada yang tanah kesultanan, juga ada yang tanah kadipaten. Jadi kalau berbicara ini sedikit ya Pak. Jadi BKK yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi karena sesuai tusinya beliau dalam rangka tadi istilahnya tata kelola administrasi pertanahan. Bahkan di tanah-tanah kelurahan itu kan keistimewaan itu sebenarnya dari kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada DIY. BKK ini untuk mendukung pelaksanaan terhadap kewenangan itu. Kalau yang ini mungkin tidak setiap tahun ya penetapan gubernur, tapi yang 4 ini termasuk yang tadi disinggung Pak Kepala Dinas Pertanahan, ada kebudayaan, ada kelembagaan, dan ada satu lagi tata ruang. Tata ruang juga di beliau. Nah, khusus kembali ke akses tadi, makanya dengan kebijakan gubernur yang seperti itu. Bahkan di dalam perubahan Pergub 34 2017 juga sudah lebih tegas diamanatkan bahwa penggunaan tanah kas kelurahan, palungguh, pengarem-arem itu lebih bukan lagi diprioritaskan, bahkan lebih besar penggunaannya untuk diarahkan ke pertanian. Dan untuk menangani masyarakat setempat yang miskin dan juga yang mungkin mohon maaf masih belum beruntung, masih nganggur, belum kerja. Makanya kalau di sektor pertanian mungkin lewat kewenangan kebudayaan ada namanya, kalau nggak saya dengar, lumbung kemataraman. Itu juga menggunakan tanah kelurahan dalam rangka penggunaan akses tadi. Makanya penting sekali, dan ini saya kira di luar DIY kan tidak ada namanya pelungguh ini, adanya bengkok. Adanya bengkok ya? Dan itu berbeda ya Pak? Beda, penggunaannya juga beda. Bengkok ini tidak di semua desa, kalau di provinsi lain itu punya. Tapi kalau di DIY ini bahkan penggunaannya perolehan nilai manfaatnya diatur di dalam Peraturan Gubernur nomor 34 yang disebutkan oleh Pak Wildo. Kalau pelungguh itu untuk tambahan penghasilan bagi pamong yang masih aktif, pengarem-arem untuk pensiunan purna tugas pamong dalam jangka waktu tertentu, tidak sampai ada jangka waktunya. Kemudian kalau yang tanah kas kelurahan untuk berjalannya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Jadi lengkap sebetulnya fungsi dari tanah kelurahan kalau kita berbicara akses. Memang tadi disampaikan akses bagi masyarakat, bahkan masyarakat setempat ini mungkin juga ini sekarang ini ada podcast kayak gini, ini saya kira bermanfaat bagi masyarakat, karena masyarakat sekarang di pedesaan juga sudah punya komunikasi. Sudah mulai melek teknologi lah ya Pak ya. Nah ini sekaligus bisa juga didengarkan. Sekaligus juga ingin menjawab pertanyaan mungkin bagi warga yang ada di sana ya Pak ya. Bagaimana ketika kelurahan ini ingin mengakses BKK kelurahan? Bagaimana? Tapi baru satu ya. Pintu masuknya kan kembali lagi. Kan kami itu bermitra dengan kelurahan kan ada 3 nomor 2. Pintu pertama adalah melalui pintu pendampingan
Desa Tertib Pertanian Tanaman. Kami menyelenggarakan setiap tahun itu sejak tahun 2015. Iya. Hasilnya adalah kami memberikan penghargaan melalui BKK. Yang kedua, melalui kegiatan memang masyarakat di situ di lokasi yang sudah ditetapkan oleh beliau Bapak Wakil Gubernur sebagai Ketua TKPKD. Iya. Ada 15 lokasi wilayah yang sewu sekali yang daerah miskin. Ini yang menjadi prioritas juga. Iya. Kemudian semuanya ini kita harus memahami sesuai dengan arahan beliau Bapak Gubernur. Pelaksanaan visi dan misi Gubernur DIY melalui reformasi kalurahan. Kami mencoba mendorong pemanfaatan tanah kalurahan ini sebesar-besarnya untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan pengangguran. Nah, melalui BKK tadi. Sehingga di luar katakan kuota desa tertib pertanian terarwah di lokasi yang sudah ditetapkan, kantong-kantong wilayah kemiskinan kita masuk. Iya. Nah, inilah mereka saling berkompetisi ya Pak ya, berkompetisi untuk berkeinginan untuk sebesar-besarnya memanfaatkan tanah kalurahan itu untuk warga miskin. Yeah. Nah, inilah pendampingan kami. Pendampingan kami tentu kami melibatkan dinas teknis. Contohnya kalau ini pertanian ya tentunya dari sektor pertanian. Karena kalau kami ditanya pertanian ini pupuknya nggak bohong. Beda. Nanti malah salah jawab ya Pak ya. Beda. Bukan bedanya, tetapi pola-pola pemberdayaannya, skemanya, penetapan 3 tahun itu apa tugas kami. Iya, jadi sampai pemanfaatannya pun tetap akan dipantau dari mereka yang mengerti soal pertanian sehingga tidak salah memanfaatkan lahan gitu ya. Sehingga jangan sampai pemanfaatan tanah desa atau tanah kalurahan selama 3 tahun itu beralih fungsi. Beralih fungsi apa? Mungkin pengelolanya beda. Bukan untuk pertanian lagi. Maka ketika tidak berfungsi, meskipun dia dapat BKK keistimewaan ini kok harus diregistrasi di kelurahan. Harus diregistrasi. Sehingga kami memantau betul perkembangan bisa gagal, bisa berhasil. Gagal karena apa? Mungkin busuk. Seperti kemarin, masyarakat sudah mendambakan besok akan panen. Panennya adalah waktu itu panen cabai. Ini salah nyongso, gagal panen. Gagal panen ya. Kami mencoba bagaimana menderai terhadap kegagalan ini agar masyarakat semua memanfaatkan kegiatan itu secara produktif. Tapi tidak ada sanksi kan Pak kalau gagal panen? Oh tidak. Karena kita pendampingannya mungkin akan ini lagi ya. Ini menjadi evaluasi kita bahwa hitungan musim bahasanya beliau dari pertanian ini MH musim itu apa? Musim hujan. Musim kering. Dan musim kering itu harus kami belajar sama beliau. Kami belajar ini MH dan MK kita harus fase ini saya bilang gitu. Ini bukan magister hukum ya. Iya. Ini menjadi perencanaan dan evaluasi. Nah ini secara berkesinambungan sehingga pada titik 3 tahun terakhir itu terpantau betul. Apakah ini bisa mandiri atau belum, menjadi evaluasi kita semua. Inilah tingkat keberhasilannya atau kegagalan itu dari apa bisa dimitigasi. Nah, itu. Ya, mitigasi itu penting sekali. Kemudian apa Pak yang diharapkan dari kelurahan bagi mereka yang memang sudah mendapatkan BKK kelurahan ini Pak? Harapannya apa? Pastikan kita juga akan terus memantau dan berharap ada hasil yang positif begitu ya Pak? Ya kembali ke sebetulnya harapan dari Gubernur terhadap tanah-tanah yang diberi hak anggaduh dari Kesultanan kepada atau Kadipaten. Mohon maaf kan, saya sebenarnya hanya mewakili Kesultanan ini. Tapi kalau harapan Gubernur kan tidak hanya Kesultanan, tapi Kesultanan dan Kadipaten dalam rangka tadi diprioritaskan untuk menangani kemiskinan dan pengangguran. Terhadap masyarakat setempat di desanya masing-masing karena semua kelurahan kan hampir semuanya punya tanah kesultanan. Ya, sebelum ke arah sana saya menambah apa yang disampaikan Pak Grido tadi. Bahkan kalau untuk pertanian itu aksesnya mudah karena tidak perlu izin sampai ke gubernur. Jadi kelurahan kalau itu digunakan, apakah digunakan sendiri dengan konsep pemberdayaan masyarakat atau digunakan oleh masyarakat setempat, itu cukup mengajukan permohonan, masyarakat mengajukan permohonan ke kelurahan. Ya permohonan di sini, kata-kata permohonan itu kemudian tidak dibayangkan yang sulit kan, karena hanya
mungkin ketemu Pak Lurahnya pakai selembar kertas ini Pak, mau rembukan masyarakatnya ini mau digunakan untuk ini ya. Tidak perlu kemudian permohonan masyarakat itu diteruskan oleh Pak Lurah ke Gubernur melalui Bupati. Kalau itu untuk kepentingan di luar pertanian. Tapi kalau untuk kepentingan pertanian seperti itu, apalagi yang digunakan oleh masyarakat sekitar, mungkin melalui konsep digunakan sendiri oleh pemerintah kelurahan, cukup di apa istilahnya Pak? Di registrasi, tidak perlu izin ke pemerintah lebih. Proses registrasinya ini seperti apa? Ya, jadi seperti arahan dari beliau Bapak Gubernur bahwa sebesar-besarnya tanah desa ataupun tanah kalauran ini bagaimana dimanfaatkan oleh warga setempat. Ya. Jangan sampai hanya dikuasai oleh, mohon maaf, orang perorangan. Nah, untuk itu registrasi menjadi penting. Sehingga jangan sampai terjadi peralihan hak, peralihan pengelolaan tanpa diketahui oleh pemerintah kelurahan itu sendiri. Tapi kami pada di depan bahwasanya ya ngawasi. Ya tetapi hak anggaran itu kan 3 hal yang harus dilaksanakan. Ngawasi, nyatat, dan dimanfaatkan. Nah, jangan 3 hal ini lupa pemerintah fungsinya kan itu. Hanya dimanfaatkan tapi tidak dicatat. Ya, tidak pernah diawasi sehingga terjadi banyak penyimpangan. Nah, ini kami berharap dengan adanya penyebaran informasi melalui podcast ini bentuk pengawasan seperti arahan dari beliau Bapak Gubernur agar peran dari pemerintah kelurahan dengan kegiatan reformasi kelurahan ada 2. Satu, berkaitan dengan reformasi birokrasi perangkat kelurahan, dan yang kedua reformasi pemberdayaan kelurahan. Nah, disinilah kami memberikan sebuah simulasi kegiatan yang berbasis tanah. Bagaimana reformasi pemberdayaan kelurahan melalui basis tanah. Nah, tanahnya apa? Tanah kelurahan. Yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Langgeng, beda dengan di luar DIY. Kalau di DIY itu adanya tanah kas desa. Ya kan? Kalau di DIY, tanah kas desa bagian dari tanah desa. Jelas sekali di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 sangat dijelaskan. Di Pergub 34 2017 dijelaskan tanah desa jenisnya meliputi 1 tanah kas desa, tanah umum, tanah pengarem-arem, dan ketiga tanah kepentingan lainnya. Pasal berikutnya tanah desa bagian dari tanah kasultanan dan tanah kipaten asal usulnya. Itulah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Sehingga bagaimana sih pemanfaatan akses ini sekarang masyarakat setempat harus memiliki, melu mengelola, melu memanfaatkan, melu ngawasi, sehingga di bawah koordinasi Pak Lurah, pemerintah kelurahan ini bagaimana sebesar-besarnya tanah kelurahan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Karena ada 3 nih untuk kepentingan perkembangan kebudayaan, ya kan? Kemudian untuk satunya lagi kegiatan sosial kemasyarakatan yang dengan kebudayaan. Nah, inilah yang melalui program BKK tertib administrasi pertanahan kami coba mengisi seperti arahan dari beliau Bapak Gubernur mengenai reformasi pemberdayaan kelurahan. Nah, kami karena tusinya itu di bidang pertanahan dan tata ruang, kami berbasis tanah dan. Iya, nah sekali lagi informasinya bisa diakses di comment center Dispertaru ya Pak ya. Banyak Dispertaru, banyak sekali informasi yang bisa diakses begitu kan. Dan masyarakat sekarang tidak akan seperti dulu lagi nih kalau Pak Krido menyampaikan sebelum 2015 mungkin ya, sulit mengakses informasi. Tapi sekarang memang kelihatannya sangat jelimet terperinci, tapi kita perlu tahu gitu ya dan kita perlu membaca gitu. Nah, ini mungkin terakhir satu-satu nih Pak Langgeng dulu, apa yang ingin disampaikan nih untuk masyarakat terkait tadilah mungkin dari akses legalisasi aset dan juga akses begitu ya, pemanfaatan lahan dan sebagainya, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, jadi dari diskusi tadi masalah informasi maupun diskusi terkait dengan legalisasi maupun akses. Jadi yang penting yang perlu mungkin diketahui oleh masyarakat dan juga harapan kita dari Kasultanan terhadap pemerintah kelurahan. Kalau sudah legal, kemudian aksesnya sebetulnya sudah ada ketentuannya. Artinya kita kan ada Pergub 34
2017 yang ini sedang direview, tapi kan sekarang ini masih berlaku ya, di situ sudah jelas aturan-aturan mainnya. Artinya termasuk Kelurahan sebagai penerima anggadu, pemegang hak anggadu, itu punya hak dan kewajiban. Jadi kalau haknya terpenuhi, kewajibannya juga harus dipenuhi. Awasi penggunaan, itu penting. Jadi karena ini melekat pada pemerintah kelurahan, otomatis sebagai yang diberi anggadu oleh Kesultanan. Jangan sampai tadi legalitasnya sudah secara bertahap diperkuat, ya, dilegalkan lah, ditata. Kemudian aksesnya juga harus menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini kalau yang sekarang berlaku adalah yang khusus berbicara tanah kelurahan adalah Pergub 34/2017. Kemudian kewajiban untuk melindungi itu ada apa ya Pak? Macam-macam, mencegah supaya tidak terjadi penyimpangan penggunaan, hilang, mengawasi. Ya. Ini menjadi kewajiban bagi pemerintah kelurahan. Jangan sampai terjadi pemerintah kelurahan tidak tahu tanahnya digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Biasanya kemungkinannya seperti apa sih Pak? Yaitu digunakan oleh pihak lain, belum ada izinnya. Untuk peruntukan lain selain pertanian. Bisa saja karena salah kesusu ya, pengen dan kesusu menggunakan izinnya proses, tapi itu kan tidak benar. Ya. Izin itu ya final, izin itu apa? Izin gubernur. Nah, kalau kita berbicara penggunaan tanah kelurahan, nanti diikuti dengan aturan main yang lain. Kemudian sudah ada izinnya, tapi tidak sesuai janjinya. Kan di dalam izin kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian antara, kalau ini digunakan oleh pihak lain ya, kita berbicara karena umumnya ya, seperti itu. Kemudian yaitu paling tidak yang paling kemungkin terjadi seperti itu. Jadi belum berizin sudah menggunakan, belum berizin itu bisa berarti kan belum mengajukan izin atau sudah mengajukan izin tapi prosesnya masih jalan, izinnya belum keluar. Yeah. Itu juga sebetulnya tidak menyalahi ketentuan. Kemudian sudah ada izinnya tapi tidak sesuai, penggunaannya tidak sesuai izin. Itu yang perlu kita bersama sih, tidak ansih pemerintah kelurahan yang punya tanggung jawab itu, kewenangannya juga di pemilih dalam hal ini Kesultanan dan Kabupaten Pakualaman difasilitasi oleh dinas, baik dinas pertanahan tata ruang kabupaten, dinas pertanahan dan tata ruang DIY. Yeah. Ini semua harus bersinergi gitu ya. Baik. Terutama karena pemilihnya yang punya kewenangan pemilihnya, tapi beliau-beliau adalah memfasilitasi terhadap jalannya pengawasan, pencegahan. Ya. Baik. Apa yang ingin Anda sampaikan Pak Krido untuk masyarakat nih terakhir? Ya, tentunya kita semua elemen masyarakat kita itu adalah semuanya adalah sebagai apa ya? Pelaksana keistimewaan tinggi. Ya. Artinya urusan keistimewaan di sini adalah urusan pertanahan dan tata ruang diantaranya harus kita laksanakan sesuai dengan visi dan misi Bapak Gubernur di dalam RPJ Embera. Tentunya melalui visi misi Bapak Gubernur itu kan ada pancamulia. Dari pancamulia ini melalui satu diantaranya adalah reformasi kelurahan. Kami dari Dinas Pertanahan Tata Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bagaimana memberdayakan kelurahan reforma agraria ini menjadi penting untuk jalannya tertib administrasi pertanahan sehingga persoalan-persoalan pertanahan di DIY secara bertahap akan bisa terselesaikan mengingat permasalahan tanah itu sangat kompleknya sangat tinggi. Partisipasi semua pihak sangat diharapkan. Saya kira demikian. Baik. Nah, memang kalau kita bicara mengenai pemberdayaan kelurahan reforma agraria, seperti Bapak bilang tadi ya, dari legalisasi aset, kemudian juga aksesnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Jogja sudah istimewa, kalau kita lebih tertib administrasi, maka kita akan menjadi lebih istimewa, begitu ya Pak ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi media untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk bisa lebih tahu bagaimana tahapan-tahapannya, sehingga dalam proses legalisasi aset ini lebih teratur, lebih tertib begitu ya Pak ya. Sehingga tujuan kita bersama bisa tercapai, kita bisa memanfaatkan lahan untuk mereka yang kurang mampu, sehingga mereka bisa memperoleh pekerjaan begitu kan Pak, dan kita bisa memanfaatkan lahan untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan perekonomian kita semua. Terima kasih Pak Krido dan juga Pak Langgeng sudah berbincang dalam podcast Pertanahan dan Tata Ruang DIY kali ini. Saya Dewi Budianti undur diri. Terima kasih pemirsa Anda sudah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.